Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari sekalian. Pertama-tama kita ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Prof Mediati selaku pengampu mata kuliah dengan Prof Grace sebagai juga pengampu mata kuliah ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan teman-teman sekalian, mahasiswa program doktoral ilmu akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengaruh kultur dan sosial dalam praktik akuntansi. Ini merupakan tugas RMK saya yang sebentar akan saya lanjutkan dengan mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh kultur dan sosial ini dalam praktik akuntansi, yaitu dengan melakukan review artikel sebanyak 2 yang berkenaan dengan tajuk ini. Baik, di bagian pendahuluan ini disebutkan bahwa akuntansi itu tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip dan standar teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya di mana praktik akuntansi itu diselenggarakan. Jadi faktor budaya dan sosial mempengaruhi bagaimana informasi akuntansi diinterpretasikan dan digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Itu diungkapkan oleh Hofstede di tahun 1980. Jadi aspek budaya dan aspek sosial memengaruhi praktek akuntansi agar dapat diterapkan dengan efektif di berbagai lingkungan ekonomi dan sosial. Begitu poinnya. Kemudian ini ada teori dasar mengenai pengaruh kultur dan sosial dan akuntansi. Jadi ada yang di bagian pertama ini ada teori Hofstede tentang dimensi budaya. Jadi Hofstede ini membagi 5 bagian ya, 5 bagian dimensi budaya yang dapat mempengaruhi praktek akuntansi. Pertama itu individualism melawan kolektivisme. Jadi dimaksudkan adalah negara dengan budaya individualistik cenderung memiliki sistem akuntansi yang lebih berorientasi pada keputusan individu. Sementara negara kolektivistiknya lebih menekankan kepentingan kelompok. Jadi itu menurut Hofstede di tahun 1980, sama ya. Kemudian aspek yang kedua adalah, dimensi yang kedua adalah maskulinitas dan feminitas. Jadi dimaksudkan adalah budaya maskulin lebih menekankan pencapaian dan kompetensi, sedangkan budaya feminin lebih peduli terhadap hubungan dan kesejahteraan sosial. Kemudian dimensi yang ketiga adalah power distance atau jarak kekuasaan. Berikutnya bagian keempat adalah uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Kemudian di bagian yang kelima adalah long term berlawanan dengan short term orientation. Jadi dimaksudkan adalah negara dengan orientasi jangka panjang lebih fokus pada pertumbuhan dan investasi jangka panjang. Begitu poinnya. Jadi Gray's Accounting Value itu dibuatnya di tahun 1988. Ini ada teori yang menghubungkan dimensi budaya dengan Hofstede dengan nilai-nilai akuntansi. Ayo kita lihat ya, ada 4. Ada professionalism dengan statutory control. Jadi negara dengan budaya professionalism lebih mengandalkan pertimbangan individu dalam pelaporan akuntansi, sementara negara dengan statutory control lebih bergantung pada regulasi pemerintah yang tadi disebutkan di bagian atas. Kemudian berikutnya yang kedua, uniformity dengan flexibility. Jadi dimaksudkan adalah negara dengan budaya uniformity lebih menekankan keseragaman standar akuntansi, sedangkan flexibility lebih banyak ditemukan dalam sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ini ada yang ketiga, ada conservatism dengan optimism, yaitu negara yang memiliki budaya konservatif lebih cenderung berhati-hati dalam pencatatan akuntansi
untuk menghindari risiko, sedangkan budaya optimism lebih berani dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah sekresi melawan transparansi. Jadi budaya sekresi adalah mengutamakan kerahasiaan dalam pelaporan keuangan, sementara budaya transparansi lebih terbuka dalam penyajian laporan keuangannya untuk diinformasikan ke publik. Oke, kita lanjutkan faktor budaya dalam praktik akuntansi. Jadi budaya dinilai memainkan peran penting dalam menentukan standar dan praktik akuntansi. Sebagai contoh, negara-negara dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi seperti Jerman lebih cenderung menggunakan sistem akuntansi konservatif dan berbasis kode hukum. Di sisi lain, negara dengan budaya yang lebih fleksibilitas seperti Amerika Serikat cenderung menggunakan prinsip berbasis standar profesional atau yang kita kenal dengan IFRS, International Financial Reporting Standard. Jadi itu ceritanya diekspor sama IFRS Foundation, pernyataan tadi. Kemudian berikutnya ada faktor sosial dalam praktik akuntansi. Jadi faktor sosial ini faktor sosial dalam akuntansi ini dimaksudkan dapat memengaruhi pengambilan keputusan akuntansi dalam hal tekanan sosialnya, terutama dalam aspek sosial dan transparansi. Norma sosial di suatu negara dapat menentukan sejauh mana pengungkapan informasi keuangan dilakukan. Misalnya di negara-negara yang menganut budaya sekresi seperti Prancis, informasi akuntansi cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan negara yang mengutamakan keterbukaan seperti Inggris. Jadi selain itu, faktor sosial juga mempengaruhi profesi akuntannya. Misalnya tekanan dari pemegang saham dan penyebab yang dapat menyebabkan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan citra perusahaan. Itu menurut The Jones et al. Di tahun 2013. Berikutnya globalisasi dan konvergensi akuntansi. Di sini disebutkan bahwa dengan semakin meningkatnya globalisasi, harmonisasi dan standar akuntansi yang selalu menjadi isu utama, IFRS telah diperkenalkan untuk mengurangi perbedaan dalam laporan keuangan antar negara. Namun tentang tantangan yang muncul karena perbedaan budaya yang mendasari praktik akuntansi di berbagai negara. Itu menurut Ball di tahun 2006. Jadi beberapa negara menghadapi hambatan dalam mengadopsi standar keuangan internasional ini karena ketidaksesuaian dengan nilai-nilai budaya mereka. Misalnya di Indonesia yang memiliki budaya hierarkis dan berbasis hukum. Proses implementasi IFRS sering mengalami kendala dalam menyesuaikan regulasi lokal. Itu menurut Maradona dan Chen di tahun 2018. Berikutnya, implikasi pengaruh sosial dan budaya dalam akuntansi di Indonesia. Indonesia memiliki budaya kolektivistik dan tingkat power distance yang tinggi yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi. Banyak perusahaan di Indonesia masih bergantung pada regulasi pemerintah dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan menggunakan pertimbangan profesional, individu, dan seterusnya. Maksudnya, banyak perusahaan di Indonesia masih bergantung pada regulasi pemerintah dalam pelaporan keuangan dibanding dengan menggunakan pertimbangan profesional individu. Itu menurut Susanto di tahun 2019 dan rekan. Jadi selain itu, tingkat sekurasi yang tinggi dalam budaya bisnis di Indonesia seringkali menyebabkan keterbatasan dalam pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Ayo kita lihat contohnya dalam implementasi IFRS di Indonesia. Tantangan utama adalah perbedaan dalam sistem hukum dan kebiasaan akuntansi yang lebih konservatif. Jadi pada kesimpulannya,
dapat disimpulkan bahwa faktor sosial dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam praktik akuntansi di berbagai negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai budaya dan norma sosial di suatu negara sangat diperlukan dalam merancang standar akuntansi yang efektif. Rekomendasi bagi regulator adalah untuk mempertimbangkan faktor budaya dalam pengembangan standar akuntansi, serta bagi akademisi untuk terus meneliti bagaimana budaya dan sosial memengaruhi praktek akuntansi global, sebagaimana yang disampaikan oleh Scott di tahun 2015. Nah, selanjutnya kita masuk ke itu tadi RMK-nya, kita masuk ke review artikel dari jurnal yang saya ambil. Ini dia. Jurnal dengan judul The Influence of Culture on Accounting Judgment, Evidence from Polandia and the United Kingdom. Jadi pengaruh budaya terhadap pertimbangan akuntansi, studi kasusnya di Polandia dan Britania Raya. Jadi artikel ini menunjukkan bahwa penelitian berfokus pada bagaimana budaya nasional memengaruhi penilaian akuntansi dengan bukti yang diambil dari dua negara, yaitu Polandia dan Inggris. Ini dia autornya, ada Jerzy Gires, profesor akuntansi di Fakultas Manajemen, dan ada Katarzyna, kemudian Sylvia dan Anna. Ini publishernya, dia diterbitkan di Cogent Business and Management edisi volume 9 nomor 1. Itu dia doinya. Jadi gini, poin inti dari abstraknya. Jadi riset ini meneliti apakah budaya nasional mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh akuntan profesional di Polandia dan Inggris saat menafsirkan ekspresi ketidakpastian dalam standar pelaporan keuangan internasional atau yang kita kenal sebagai IFRS. Jadi hasil penelitiannya adalah, pertama, tidak ditemukan bukti kuat bahwa budaya nasional sebagaimana diukur dengan model Hofstede-Gray memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian akuntansi. Kemudian temuan keduanya, perbedaan interpretasi standar akuntansi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman profesional, pelatihan, dan regulasi lokal dibandingkan dengan faktor budaya. Yang ketiga adalah hasil ini menunjukkan bahwa model Hofstede-Gray mungkin telah kehilangan daya eksplanasinya dalam konteks pengambilan keputusan akuntansi dalam lingkungan International Financial Reporting Standard. Berikut ini motivasi penelitiannya. Pertama, kesesuaian IFRS dalam konteks budaya yang berbeda. Kemudian kurangnya studi tentang wilayah Eropa Tengah dan Timur atau CAA. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama, mengukur pengaruh budaya terhadap penilaian akuntansi. Yang kedua adalah memberikan pembaruan indeks budaya Hofstede untuk profesi akuntansi di Polandia dan Inggris. Landasan teori yang digunakan ada dua. Pertama ada model Hofstede-Gray dan pendekatan sosiologis dan historis. Ini ada 3 research question yang diajukan. Pertama, apakah budaya nasional mempengaruhi interpretasi IFRS yang mengandung ekspresi ketidakpastian? Kemudian, apakah model Hofstede-Gray masih relevan dalam menjelaskan perbedaan penelitian akuntansi di era IFRS? Kemudian, apakah faktor lain seperti pengalaman profesional lebih dominan dibandingkan faktor budaya dalam mempengaruhi interpretasi IFRS? Metode penelitian yang digunakan itu metode survei dengan kuesioner. Sampelnya 330 akuntan profesional di Polandia dan 52 akuntan di Inggris. Berarti ada 382 orang sampelnya. Dia menggunakan uji regresi, kemudian uji korelasi univariat, regresi least absolute deviation,
LED, dan seterusnya. Kemudian hasil penelitian, hasil dan pembahasannya, hasil utamanya itu tadi, tidak ada bukti kuat bahwa budaya nasional secara signifikan mempengaruhi interpretasi IFRS. Kemudian faktor pengalaman kerja dan regulasi nasional lebih mempengaruhi keputusan akuntan dibanding budaya. Di bagian pembahasannya, Hofstede-Gray mungkin tidak lagi relevan dalam menjelaskan perbedaan keputusan akuntansi di tengah kehadiran IFRS maksudnya. Kemudian sistem regulasi dan pelatihan profesional lebih menentukan bagaimana standar akuntansi diterapkan. Di bagian ke-11 ini ditampilkan beberapa kelemahan dalam riset ini. Pertama, sampel penelitian tidak seimbang. Kemudian model Hofstede-Gray memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas budaya. Kemudian tidak mempertimbangkan variabel institusional lain yang mungkin berperan dalam perbedaan interpretasi IFRS. Jadi peluang atas riset ini, peluang riset lanjutannya, pertama menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam faktor-faktor budaya dalam akuntansi. Kemudian eksplorasi faktor institusional selain budaya yang mempengaruhi praktek akuntansi lintas negara. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan baru selain Hofstede-Gray seperti konsep norma dan kepercayaan sosial dalam akuntansi. Nah, itu artikel yang pertama, dan artikel yang kedua dengan judul Confucian Culture and Accounting Conservatism, Evidence from China. Jadi budaya Konfusianisme dan konservatisme akuntansi, studi kasusnya di Cina. Jadi sedikit tentang Konfusianisme dalam akuntansi, yaitu mencerminkan nilai-nilai seperti kehati-hatian, kepatuhan, dan etika bisnis yang lebih tinggi. Kemudian konservatisme, budaya konservatisme dalam akuntansi yaitu kehati-hatian dalam menekankan kehati-hatian dalam pencatatan keuangan dengan mengakui kerugian lebih cepat daripada keuntungan. Ini dia autornya, ada 3 orang, ada 4 ya, Xinjia Du dan UVC, Xiaoju Lei, dan Quan Sheng. Publishernya dipublish oleh China Journal of Accounting Study. Ini dia poin di dalam abstraknya. Penelitian ini menyelidiki bahwa bagaimana budaya Konfusianisme mempengaruhi konservatisme akuntansi di Cina. Itu poin besarnya. Diuraikan secara detail. Penelitian ini menemukan bahwa intensitas budaya Konfusianisme secara signifikan berkorelasi dengan tingkat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Itu poin besarnya. Motivasi penelitiannya adalah penelitian ini adanya dimaksudkan terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai dampak budaya terhadap konservatisme akuntansi, terutama dalam konteks China atau di China maksudnya, yang memiliki latar belakang budaya Konfusianisme yang kuat. Sebelumnya, penelitian telah mengkaji faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan, regulasi, dan faktor ekonomi dalam menentukan konservatisme akuntansi. Tetapi hanya sedikit yang meneliti bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi kebijakan akuntansi. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi kesenjangan yang dimaksud, begitu. Tujuan penelitian mengukur pengaruh budaya Konfusianisme terhadap konservatisme akuntansi. Kemudian mengidentifikasi peran risiko litigasi sebagai faktor moderasi dalam hubungan ini. Kemudian menyediakan bukti empiris yang dapat memperkaya literatur tentang determinan konservatisme akuntansi dalam konteks budaya. Ada 3 landasan teori yang digunakan. Pertama, teori Konfusianisme, kemudian teori konservatisme akuntansi, kemudian teori risiko litigasi. Riset questionnya ada 3. Pertama, apakah budaya Konfusianisme berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi di China? Kemudian bagaimana pengaruh intensitas Konfusianisme terhadap kebijakan akuntansi perusahaan? Kemudian apakah risiko litigasi memperkuat hubungan antara Konfusianisme dan konservatisme akuntansi? Metode penelitian
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel. Data sampel yang digunakan, data sampel dari perusahaan yang terdaftar di pasar saham China. Kemudian pengukuran intensitas konfusianisme dilakukan berdasarkan jarak geografis perusahaan dari kuil Konfusius. Variabel penelitiannya ada variabel dependen, konservatisme akuntansi diukur dengan metode akrual asimetris. Kemudian variabel independen, indeks intensitas budaya konfusianisme berdasarkan pendekatan geografis. Kemudian ada variabel moderasinya yaitu risiko litigasi. Itu analisis datanya menggunakan regresi linear berganda karena variabel independennya lebih dari satu. Kemudian uji rebus dilakukan dengan beberapa model alternatif dan metode instrumental variabel untuk menangani masalah endogenitas. Hasil penelitiannya, pertama, budaya konfusianisme berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Jadi semakin kuat nilai konfusianisme dalam suatu daerah, maka semakin konservatif kebijakan akuntansi perusahaan yang berbasis di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah risiko litigasi memperkuat hubungan antara konfusianisme dan konservatisme akuntansi. Perusahaan yang berada di lingkungan dengan risiko litigasi yang tinggi lebih cenderung menerapkan konservatisme akuntansi jika mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai konfusianisme. Di bagian pembahasan di sini diulas tentang bagaimana nilai-nilai budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap praktek akuntansi di perusahaan. Dalam konteks China, budaya konfusianisme itu mendorong sikap kehati-hatian dan konservatif dalam pelaporan keuangan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa lingkungan eksternal seperti regulasi hukum dan tingkat litigasi memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat efek budaya terhadap keputusan akuntansi. Ada 3 kelemahan dalam riset ini. Pertama, pengukuran budaya konfusianisme, yaitu dimaksudkan pengukur budaya berdasarkan pendekatan geografis dengan kuil konfusianisme yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan internalisasi nilai-nilai konfusianisme dalam suatu perusahaan. Kemudian kelemahan yang kedua ada generalizability atau generalisasi hasil. Dimaksudkan bahwa penelitian ini hanya dilakukan di China sehingga temuan mungkin tidak relevan untuk budaya konfusianisme seperti di Korea Selatan atau di tempat lain. Kemudian kelemahan yang ketiga itu endogenitas dalam hubungan. Dimaksudkan bahwa meskipun telah digunakan metode instrumental variabel, masih ada kemungkinan variabel lain yang tidak teramati dalam riset ini yang diduga mempengaruhi hubungan antara budaya dan konservatisme akuntansi. Peluang riset lanjutan, studi komparatif antar negara, kemudian pengukuran budaya yang lebih kompleks, dan pengaruh faktor lain. Kesimpulan dalam riset ini adalah memberikan bukti empiris bahwa budaya konfusianisme memiliki dampak signifikan terhadap konservatisme akuntansi di China. Selain itu, risiko litigasi berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan yang dimaksud. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor budaya dalam kebijakan akuntansi perusahaan, terutama di negara-negara dengan tradisi budaya yang kuat. Demikian demikian Ibu Prof Mediati dan Ibu Prof Grace atas pemaparan saya. 2 artikel ini semuanya saya ambil dari jurnal bereputasi internasional. Kemudian RMK itu juga saya ambil dari beberapa referensi-referensi yang kredibel. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Semoga ada kesempatan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.